Baru share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sparta SEAK MSCA selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Perkenalkan, saya Rachel Azlia dan teman saya Zaskia Kamila. Hari ini kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai laporan laba rugi. Berikut adalah sajian materi hari ini. Laporan laba rugi terdiri dari 5 subbab. Yang pertama ada laporan laba rugi sendiri yang terbagi menjadi 3, yaitu kegunaan laporan laba rugi, pembatasan laporan rugi, dan kualitas penghasilan. Yang kedua ada isi dan format laporan laba rugi, yaitu elemen laporan, komponen antara laporan laba rugi secara ringkas. Yang ketiga, melaporkan berbagai item laporan laba rugi seperti laba kotor, pendapatan operasi, penghasilan kena pajak, penghasilan bersih, saham per lembar, operasi yang dihentikan, dan dana alokasi yang bukan pemegang saham. Kemudian ada kesalahan dalam akuntansi, yaitu perubahan prinsip, perubahan estimasi, dan koreksi kesalahan. Serta adanya laporan modal, laporan laba ditahan, laporan laba rugi secara lengkap, dan laporan perubahan modal. Next ada laporan laba rugi yang bakal dijelasin oleh Zaskia. Yang pertama di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang mengukur kesuksesan operasi perusahaan untuk waktu yang ditentukan. Komunitas bisnis dan investasi menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, serta kelayakan kredit dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, lalu di laporan laba rugi ini ada kegunaan, yaitu yang pertama, laporan laba rugi ini dapat membantu user laporan keuangan untuk memprediksi arus kas perusahaan. Contohnya, investor dan kreditor menggunakan laporan laba rugi ini untuk mengevaluasi kinerja lama suatu perusahaan. Di sini kayak memeriksa pendapatan dan beban yang menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dan memungkinkan perbandingan kinerja dengan pesaingnya. Terus yang kedua di sini ada memprediksi kinerja masa depan. Pada informasi kinerja yang lama, itu tuh dapat membantu suatu perusahaan untuk menentukan gaya atau tren yang berpengaruh yang ketika dilanjutkan akan memberikan informasi tentang kinerja masa depan. Lalu selanjutnya di sini ada yang ketiga, membantu menilai risiko atau ketidakpastian dalam mencapai arus kas masa depan. Informasi pada berbagai komponen pendapatan seperti pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian itu tuh yang terhubung dengan perusahaan. Selain itu juga, hal ini dapat membantu untuk menilai risiko tidak tercapainya tingkat arus kas tertentu di masa depan. Jadi pada inti dari materi ini tuh informasi pada laporan laba rugi itu tuh dapat membantu user untuk mengevaluasi kinerja yang lama. Hal ini juga memberikan masukan tentang kemungkinan suatu perusahaan dalam mencapai tingkat arus kas tertentu di masa yang akan mendatang. Lalu selanjutnya di sini ada kelemahan laba rugi. Terdapat beberapa kelemahan dalam laba rugi, yakni yang pertama itu ada perusahaan menghilangkan item yang tidak dapat di-code dengan andal. Nah, kebiasaan saat ini tuh kayak melarang adanya pengakuan pada hal tertentu dari ketentuan di laporan laba rugi, yang meskipun efek dari hal ini tuh bisa dibilang mempengaruhi kinerja perusahaan.
Contohnya tuh kayak ada sebuah perusahaan yang biasanya tidak mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan atas beberapa investasi surat-surat berharga dalam income atau pendapatan. Jika terdapat ketidakpastian, maka perubahan nilai akan terrealisasi. Lalu yang kedua di sini ada uh, penghasilan angka yang dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Satu perusahaan dapat mendepresiasi aset tetapnya secara dipercepat. Yang lainnya tuh memilih depresiasi garis lurus dengan asumsi semua faktor lainnya tuh sama. Jadi kayak kalau misalnya perusahaan A punya penghasilan yang lebih besar daripada B tuh kayak untuk dibandingin tuh nggak apple to apple gitu. Jadi kayak bandingkan apel dengan jeruk gitu. Terus kalau misalnya yang ketiga ini ada pengukuran pendapatan melibatkan penilaian. Contohnya, satu perusahaan dengan kepercayaan baik dapat memperkirakan masa manfaat suatu aset menjadi 20 tahun, sementara perusahaan lain itu menggunakan perkiraan 15 tahun untuk jenis aset yang sama. Jadi intinya tuh kalau misalnya ini kayak beberapa kelemahan atau keterbatasan dalam laporan laba rugi ini mengurangi kegunaan informasinya untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari arus kas untuk masa depan suatu perusahaan. Next. Lalu di sini ada kualitas penghasilan. Perusahaan memiliki insentif untuk melakukan manajemen manajemen laba agar mencapai target laba tertentu. Untuk yang pertama itu untuk memenuhi atau mengalahkan ekspektasi pasar, sehingga harga pasar sahamnya dan nilai kompensasi manajemen itu bakalan meningkat. Terus akibatnya dari perusahaan memiliki insentif untuk mengelola pendapatan untuk memenuhi target pendapatan atau membuat pendapatan itu kayak terlihat kurang beresiko. Nah, motivasi untuk memenuhi target pendapatan dapat mengesampingkan praktik bisnis ini uh, jadi baik. Terus ada kualitas laba menjadi sangat penting karena dapat dipengaruhi oleh manajemen laba. Nah, manajemen laba ini merupakan waktu pendapatan yang direncanakan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian untuk memuluskan pendapatan. Terus ada kualitas penghasilan. Kualitas penghasilan rendah jika pendapatan manajemen itu menghasilkan informasi yang kurang berguna untuk memprediksi pendapatan dan arus kas masa depan. Dengan begitu, kalau misalnya kualitas rendah itu bakal merusak kepercayaan investor terhadap informasi yang disajikan oleh suatu perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Acel. Yang kedua ini ada konten dan format laporan laba rugi. Nah, laba rugi ini sendiri berasal dari revenue beban, keuntungan, dan kerugian dari transaksi yang terjadi. Metode ini juga berfokus pada laba rugi yang berkaitan dengan aktivitas operasi yang terjadi di periode tersebut. Kemudian ada dua definisi, yaitu definisi income dan definisi beban. Jadi definisi income adalah gabungan dari pendapatan dan kenaikan. Pendapatan sendiri dihasilkan dari kegiatan yang terjadi di perusahaan seperti penjualan, pembiayaan, pendapatan bunga, dividen, dan sewa. Nah, kenaikan ini juga dapat dikatakan kenaikan, misalnya kenaikan penjualan harta jangka panjang atau harta tetap, atau kenaikan pada trading sekuritas. Nah, sebaliknya dengan definisi beban, termasuk juga penurunan, atau juga bisa dikatakan kerugian, karena pada umumnya beban itu berasal dari aktivitas sehari-hari perusahaan yang terdiri dari COGS, beban operasi, beban sewa, beban gaji, dan tentunya pajak. Nah, kerugian ini dapat didefinisikan seperti losses restructuring charge, kerugian terkait penjualan harta jangka panjang, atau kerugian saat trading sekuritas.
Ini ada komponen akuntansi menengah dan laporan laba rugi, ada penjualan untuk pendapatan, COGS, beban penjualan, beban ADM umum, pendapatan beban lain-lain, financing cost, income tax, operasi yang dihentikan, kepentingan pengendali, dan saham per lembar. Yang pertama ini ada penjualan atau pendapatan, yaitu sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi perhitungan laba atau rugi sebuah badan usaha ya. Semuanya juga memang harus dihitung dengan cermat agar tidak keliru nih dalam memahami kesehatan keuangan usaha. Perlu adanya pemahaman akan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya ini tentang penjualan bersih. Nah, agar tidak keliru, maka dibuatlah rumus penjualan bersih sebagai berikut. Penjualan bersih sebenarnya penjualan kotor dikurang diskon, dikurang return, dikurang tunjangan barang rusak dan komisi. Ini ada contoh soalnya, perusahaan yang memproduksi baju seharga 150.000 memiliki strategi pemasaran dengan menggunakan jasa pemasar atau marketer agar dapat menjangkau pasar yang luas. Menjelang akhir tahun, perusahaan tersebut memutuskan mengadakan cuci gudang. Semua produk didiskon 30%. Setiap penjualan melalui marketer tetap mendapat komisi 15% dari harga barang setelah diskon. Bila periode tersebut menggunakan hasil mendapat jualan 11.000 pieces, berapakah jumlah penjualan bersihnya? Nah, di sini diketahui penjualan kotornya 150.000 dikali 1.000 pieces berarti 150 juta. Diskon ini 30% berarti 45 juta. Penjualan setelah diskon berarti dikurangin 105 juta. Komisi marketer 15% dari 105 juta, 15 juta 150, maka penjualan bersihnya 150 dikurang 45 dikurang 15 50 sama dengan 89.250. Next ada harga pokok penjualan atau HPP atau COGS atau cost of goods sold, yaitu jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, rumusnya sendiri ini HPP presiden awal tambah pembelian bersih dikurang presiden akhir. Sini kita dikasih informasi bahwa presiden awal 1 juta, presiden akhir 3 juta, pembelian 8,3 juta, ongkos akumulatif tersebut, rata 3.000 dan potongan pembelian 80.000. Maka kita tinggal masukin presiden awal 1 juta ditambah pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini pembelian kotor ditambah biaya angkut dikurang retur dikurang potongan pembelian. Maka pembelian bersihnya ini 8.420. 1 juta tambah 8.420 dikurang 3 juta presiden akhir, maka hasilnya HPP-nya 6.420. Next ada beban penjualan. Mencakup berbagai beban yang terkait dengan pemasaran, distribusi dan penjualan satu produk. Nah, beban ini tidak berkontribusi langsung dalam produksinya produk, tetapi lebih ke terkait dengan pemasaran. Oleh karena itu, mereka masuk sebagai beban yang tidak langsung. Contohnya ada beban logistik, beban pengiriman, beban pemasaran seperti iklan dan promosi, baik di media konvensional maupun media sosial. Ada juga beban pemeliharaan situs web, serta beban gaji dan komisi tenaga penjual. Nah, beberapa komponen beban penjual itu mungkin berfluktuasi ya, mengikuti volume penjualan atau produksi. Kayak misalnya, suatu perusahaan itu beban logistik dan pengirimannya meningkat ketika si perusahaan mengadakan diskon besar-besaran. Karena saat diadakannya diskon, mungkin si perusahaan itu memproduksi barang lebih banyak, makanya beban pengirimannya juga meningkat. Nah, beban penjualan ini juga biasa masuk ke dalam kategori beban semi variabel karena melaporkan beban yang dihasilkan ini berfluktuasi tergantung sisi dan kondisi si perusahaan. Next ada beban administrasi umum. Dia mencakup pengeluaran operasi harian yang tidak terkait dengan penjualan maupun aktivitas operasi. Kayak contohnya itu beban sewa, utilitas, dan peralatan komputer di kantor. Nah, beban umum ini masuk kategori ke
ke beban kategori beban tetap karena perusahaan harus tetap membayar sewa kantor atau peralatan walaupun volume produksi itu sedang turun drastis. Begitu juga dengan beban administrasi, jenis beban terkait dengan fungsi bisnis non produksi dan penjualan. Contohnya beban gaji dan bonus personal yang penting, teknologi informasi dan sumber daya manusia. Dan juga gaji eksekutif juga masuk ke dalam beban administrasi. Contoh lainnya bisa kayak beban pos atau beban komunikasi, fee tenaga kerja profesional, beban perjalanan, konferensi, dan pertemuan. Next ada pendapatan dan beban lain-lain. Ini pendapatan non-operasional atau pendapatan lain yang diperoleh dalam periode tertentu aja, tapi bukan diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan ya. Karena secara garis besar, pendapatan operasional ini terbagi menjadi pendapatan diperoleh menggunakan aktiva perusahaan atau pendapatan dari sumber ekonominya itu oleh pihak lain. Nah, sedangkan pendapatan operasional ini diperoleh dari penjualan aktiva di luar barang hasil produksi, misalnya kayak penjualan surat-surat berharga dan penjualan aktiva berwujud. Nah, pendapatan lain-lainnya itu seperti pendapatan bunga, pendapatan sewa, royalti, keuntungan laba penjualan aktiva tetap, dan juga dividen. Itu adalah contoh jenis-jenis pendapatan di luar usaha yang paling sering didapatkan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur ya, perusahaan dagang juga. Nah, beban lain-lain juga sama halnya, dia adalah beban di luar kegiatan operasional, kayak beban bunga. Walaupun kita produksinya lagi turun drastis, kita harus tetap bayar bunga ke bank. Terus habis itu ada financing cost, bunga dan biaya lain yang terjadi saat mencari pembiayaan atau financing. Contohnya seperti interest payment, biaya oleh financing intermediary, biaya broker, dan lain-lain. Lalu ada income tax, merupakan pajak penghasilan atau PPh yang termasuk ke dalam komponen biaya yang dibebankan dalam laporan keuangan komersial. Nah, beban PPh ini adalah jumlah agregat pajak yang kini pajak itu menjadi tangguhan yang akan diperhitungkan dalam menentukan perusahaan itu dalam keadaan laba atau rugi. Nah, perlu diketahui bahwa pajak penghasilan ini dibebankan sebagai biaya menurut komersial dan harus dikoreksi fiskal positif. Lalu ada operasi yang dihentikan, yaitu perusahaan melaporkan sebagai operasi yang dihentikan karena keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis. Nah, operasi ini dihentikan biasanya itu mengacu pada bagian dari bisnis inti atau lini perusahaan yang telah divestasi atau ditutup dan yang dilaporkan secara terpisah dari operasi dilanjutkan pada laporan laba rugi. Lalu ada kepentingan pengendali atau non-controlling interest atau kepentingan hak kepemilikan pemegang saham minoritas pada anak perusahaan yang telah dikonsolidasi ke perusahaan induk.
atau pengendali, tetapi tidak sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induk. Lalu ada saham per lembar, yaitu laba per saham atau hasil dari laba bersih dikurangi dengan preferensi dividen dibagi dengan rata saham yang beredar. Nanti bakal kita pelajari lebih dalam di bab di subbab berikutnya. Dan yang terakhir ini ada concern dan income statement. Nah, dalam kasus ini tidak mungkin ya perusahaan itu menghadirkan semua beban yang diinginkan. Perusahaan itu hanya menginput total komponen laba rugi ke dalam laporan. Nah, berapa banyak sih detail yang harus ditulis perusahaan? Karena di sisi lain juga perusahaan ingin menampilkan laporan singkat-singkatnya agar user dapat secara mudah memahaminya. Akhirnya perusahaan selalu menampilkan elemen dasar yang sudah kita bahas tadi. Itu akan dijelaskan oleh Rizky ya. Di sini pendapatan. Yang ketiga, melaporkan berbagai item pendapatan. Yang pertama di sini ada gross profit atau laba kotor. Laba kotor merupakan laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan setelah perusahaan itu dikurangi biaya yang terkait dengan pembuatan dan penjualan Putus-putus nih kamu. produknya. Mencatat Ya, kamu putus-putus banget. Pada laba kotor memberikan angka yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi pendapatan di masa yang akan mendatang. Dihitung halo, masih putus-putus. Ya, hilang Mil suaranya. Nggak ada. Kita ya. Putus-putus. Ya, di berbagai item pendapatan ini yang halo. Coba ngomong lagi. Halo. Tuh, ada suaranya tapi ntar ada ntar enggak gitu. Halo. Ya, ada. Udah aman. Kita ulang. Yang ketiga, melaporkan berbagai item pendapatan. Yang di sini yang pertama ini ada gross profit atau laba kotor. Laba kotor merupakan laba yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi biaya yang terkait dengan pembuatan dan penjualan produknya.
um, tes. Iya. Tadi putus-putus, sekarang udah. Oke. Nggak ada suaranya lagi, Mil. Selanjutnya, sebentar. Oh, Nggak ada suaranya. nge-lag lagi. Halo, Ini ada. halo, Coba nggak usah pakai earphone, Mil. Bisa nggak? halo, halo, Dah, ada. halo, Ada. tes, tes, Iya, tes. ada. Ada, Mil. Ini kayaknya suara gue yang satu lagi deh. Bentar, kita keluar dulu. Ini ada suaranya kan ya? Oke. Gross profit ini itu tuh pada pencatatan gross profit ini itu memberikan angka yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memprediksi pendapatan di masa yang akan mendatang. Pada laba kotor ini itu kayak dihitung dengan mengurangi HPP atau harga pokok penjualan dari pendapatan penjualan bersih. Terus kayak ada pengungkapan pendapatan penjualan bersih yang berguna. Terus pendapatan yang tidak biasa atau insidental diungkapkan dalam pendapatan dan beban lain. Dan yang terakhir itu analis dapat lebih mudah memahami dan menilai tren pendapatan dari operasi yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada pendapatan operasional. Pendapatan dari operasional ini tuh ditentukan dengan mengurangi biaya penjualan dan administrasi serta pendapatan dan beban lain dari laba kotor. Pendapatan ini tuh kayak menyoroti item yang mempengaruhi kegiatan bisnis reguler. Selain itu, pendapatan operasional ini sering digunakan oleh analis untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Di pendapatan operasional ini ada dua, yaitu ada klasifikasi beban dan keuntungan dan kerugian. Di klasifikasi beban, ini PSHK itu kayak mengatur bahwa perusahaan itu dapat menyajikan biaya yang diakui pada laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifatnya atau fungsinya, yaitu ada metode berdasarkan sifat dan juga metode berdasarkan fungsi. Halo, halo. Iya, Mil. Oh, kirain mati. Um, Metode yang pertama itu ada yang berdasarkan sifat. Itu udah diganti belum slide ya? Maaf ini nggak bisa lihat soalnya laptopnya gelap banget. Udah yang ilustrasi. Ah ya, wait, aku buka di HP aja. Recording in progress.
Nah, di sini ada ilustrasi mengenai dua metode yang selanjutnya, Cel. Nah, di sini kalau untuk nature of expense atau yang berdasarkan sifat, ini tuh terdiri dari service revenue, ada staff salaries, supplies expense, advertising cost, utility, terus ada depreciation on building, entertainment expense. Pokoknya tuh metode ini tuh kayak mengalokasikan biaya untuk memproduksi produk gitu. Kalau misalnya yang berdasarkan fungsi, itu contohnya tuh kayak ada keuntungan karyawan, beban penyusutan, sama amortisasi pengeluaran. Kalau metode ini tuh kayak lebih sering dipandang lebih relevan karena dia tuh mengidentifikasi pemicu biaya utama perusahaan dan oleh karena itu tuh dia membantu pengguna menilai apakah jumlah ini sesuai untuk pendapatan yang dihasilkan. Lanjut ya, Cel. Lalu selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Yang pertama di IFRS itu tuh menunjukkan item tambahan yang memungkinkan memerlukan pengungkapan pada laporan laba rugi untuk membantu pengguna itu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan. Contoh itemnya itu seperti kerugian atas penurunan nilai persediaan yang menjadi nilai realisasi bersih atau aset tetap ke jumlah terpulihkan serta pembalikan dari penurunan nilai tersebut. Terus ada kerugian restrukturisasi kegiatan dan membalikan penyisian biaya. Yang ketiga ada keuntungan atau kerugian dari pelepasan item properti pabrik dan peralatan atau investasi. Yang keempat itu ada penyelesaian litigasi. Yang kelima itu ada pembalikan kewajiban lainnya. Selanjutnya. Selanjutnya adalah laba per saham, yaitu hasil dari laba bersih dikurangi dengan preference dividends dibagi dengan rata-rata saham biasa yang beredar. Nah, contohnya ini ada contoh sahamnya itu diasumsikan laporan Lancer Inc. melaporkan bahwa jumlah laba bersih $350.000 lalu diterbitkan dan dibayar saham preference sebesar $50.000 untuk setahun. Maka rata-rata saham biasa yang beredar dan periodnya adalah 1.000. Lalu Lancer menghitung laba per lembar, yaitu net income dikurang preference dividend dibagi weighted average of ordinary shares outstanding atau rata-rata saham biasa yang sedang beredar. 350 dikurang 50 dibagi 100 sama dengan $3. Jadi harga laba per lembar saham itu $3. Next ada operasi yang dihentikan. Nah, dalam perusahaan ini melaporkan sebagai operasi yang dihentikan dipisahkan di bagian laporan laba rugi, keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis ini. Selain itu juga perusahaan melaporkan hasil operasi dari satu komponen yang telah atau akan dilepas secara terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Nah, perusahaan ini menunjukkan efek dari operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebagai kategori terpisah setelah operasi dilanjutkan. Nah, dalam akuntansi keuangan ini, operasi yang dihentikan mengacu pada bagian dari bisnis inti atau lini produk perusahaan yang telah didivestasi atau ditutup dan dilaporkan secara terpisah
beroperasi dilanjutkan pada laporan laba rugi. Ini ada menurut GAAP. Jadi menurut GAAP ini sebuah perusahaan dapat melaporkan operasi yang dihentikan berdasarkan GAAP selama dua kondisi terpenuhi. Namun pertama terjadi jika transaksi penutupan bisnis divestasi akan mengakibatkan hilangnya operasi dan arus kas bisnis divestasi dari operasi perusahaan. Yang kedua, setelah dihentikan bisnis yang ditutup tidak boleh memiliki keterlibatan atau berkelanjutan yang signifikan dengan operasinya. Nah, kalau menurut IFRS ini, aturan laporan standar laporan keuangan internasional sedikit berbeda dari GAAP. Operasi yang pertama itu operasi yang dihentikan harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, aset atau komponen bisnis harus dibuang atau dilaporkan sebagai dimiliki yang untuk dijual. Nah, yang kedua ini komponennya harus dapat dibedakan sebagai bisnis terpisah yang sengaja dikeluarkan dari operasi atau anak perusahaan dari komponen yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual. Kemudian ada discontinue operation yang gain. Contohnya itu diasumsikan Schindler Co. memiliki sebuah income tax sebesar $250.000. Mendapatkan keuntungan sebesar $250.000 juga. 100.000. Lalu subsidi sebesar 30% adalah bunga penghasilan pajak. Maka dihitungnya itu income before tax. Income before income tax itu 250.000, income tax 75.000, lalu income from continuing operation-nya 175.000. Nah, di sini ada gain on discontinued operation 100.000 dan less applicable income tax 30.000, yaitu 30% dari 100.000. Nah, gain on discontinue ini dikurang dengan less applicable income tax, maka hasil 70.000. Lalu tadi income before income tax dikurang income tax 175 jadi income from continuing operation, lalu 175 ditambah 70.000 yaitu 245.000. Kemudian ada discontinue operation or loss. Hampir sama kayak tadi, namun di sini jelaskan bahwa ya ini ketutupan lagi gimana? Di sini itu income before tax-nya itu 250.000, lalu income tax-nya 75.000, lalu dikurang menjadi income from continue operation menjadi 175.000. Nah, loss from discontinued operation 100.000 dan less applicable income tax reduction-nya 30.000. Itu dikurang menjadi 70.000, jadi 175 ditambah jadi 175 dikurang 70, hasilnya 105.000. Kemudian ada alokasi pajak intra-period. Menurut PSAK nomor 46, pengakuan alokasi pajak antar periode lainnya yaitu diawali dengan adanya keharusan bagi sebuah perusahaan untuk mengakui kepemilikan antara aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang dilaporkan dalam neraca. Nah, pengakuan aktiva ini aktiva dan kewajiban pajak ini
merupakan pengakuan tentang konsekuensi pajak di masa yang akan mendatang, atas efek akumulatif perbedaan eee, temporer, pengakuan penghasilan dan beban untuk tujuan, periode-periode tahun buku berikut atau sesudahnya. Nah, setelah itu, alokasi pajak penghasilan antar periode tahun ini diperlukan untuk adanya perbedaan terhadap jumlah laba, laba yang kena pajak dan laba akuntansinya itu sendiri. Di sini rumusnya BPT dibagi ALPAT, ALPA sama dengan LRSP. Jadi ALPA itu alokasi pajak antar periode perusahaan I yang melaporkan beban pajak tanggungan pada tahun T, BPT itu beban pajak tanggungan perusahaan I pada tahun T, dan LRSP itu laba rugi sebelum pajak perusahaan I pada tahun T. Next ada alokasi kepentingan non pengendali atau non-controlling interest. Kepentingan non pengendali adalah hak kepemilikan pemegang saham minoritas pada anak perusahaan yang telah dikonsolidasi oleh perusahaan induk atau pengendali, tetapi tidak sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induk juga. Biasanya disebut dengan kepentingan minoritas atau minority interest. Jadi misalnya, ini nih, jika 60% saham di perusahaan dimiliki oleh perusahaan induk, maka 40% sisanya akan mewakili kepentingan minoritas. Para pemegang saham ini akan menerima bagian penuh dari keuntungan mereka dalam bentuk dividen, walaupun mereka tidak akan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Hal ini terjadi karena mereka akan selalu kalah suara oleh tim mayoritas kepentingan yang dimiliki oleh perusahaan induk. Nah, pada neraca konsolidasi, kepentingan minoritas ditampilkan sebagai akun ekuitas, tapi akun ekuitas ini terpisah atau sebagai liabilitas jangka waktu yang tidak terbatas saja. Namun pada laporan laba rugi, bagian minoritas harus dikurangkan untuk memperoleh laba bersih konsolidasi. Kemudian ada laporan perubahan dan kesalahannya. Pertama ada perubahan prinsip akuntansi. Biasanya banyak juga perusahaan yang mengalami kesalahan dalam pencatatan prinsip akuntansi. Misalnya itu kesalahan dalam pencatatan, bukan kesalahan sih, dia kayak lebih mau berubah dalam prinsip akuntansinya. Misalnya perusahaan saya mencatat inventory dengan metode FIFO, namun saya ingin mengubahnya menjadi metode average. Nah, sebuah perusahaan itu mengakui adanya perubahan dengan membuat jurnal penyesuaian untuk laporan keuangan. Nah, JP ini menampilkan prioritas utama perusahaan di tahun yang bersangkutan berdasarkan konsistensi yang paling terbaru. Nah, jadi perusahaan itu mencatat efek kumulatif dari pengaruh perubahan untuk periode sebelumnya sebagai penyesuaian atas laba di awal tahun dan paling awal saat ini. Kemudian ada perubahan estimasi, yaitu menambahkan entry jurnal mungkin memang cukup ya untuk memperbaiki hasil akuntansi. Namun jenis entry jurnal disebut dengan entry koreksi. Entry koreksi ini menyesuaikan laba ditahan pada periode akuntansi itu laba dikurangi dengan biaya, dan mengoreksi entry adalah bagian dari sistem akuntansi yang bersifat akrual yang menggunakan pembukuan entry ganda. Nah, kesalahannya yang paling umum itu ada 5 di sini. Habis itu nah biasanya itu terjadi dalam transaksi bisnis yang ada kalanya estimasi digunakan dalam beberapa kasus. Nah, estimasi tersebut juga terbukti tidak benar, jadi diperlukan perubahan estimasi akuntansi. Ada 5 akun yang biasa mengalami perubahan estimasi, yaitu penyisian piutang ragu-ragu, cadangan untuk kerugian untuk pasien dan utang, perubahan dan
perubahan masa manfaat aset yang dapat disusutkan, perubahan nilai sisa dari aset dapat disusutkan, dan perubahan kewajiban garansi yang diharapkan. Kemudian ada correction errors. Tadi correction errors ini menyesuaikan laba di tahun periode akuntansi, itu laba yang dikurangi biaya. Jadi ini yang tadi aku udah jelasin, kalau ini koreksi entry sistem akrual yang menggunakan pengumuman entry ganda. Nah, biasanya kesalahan dalam proses pencatatan debit dan kredit, atau mungkin banyak nih yang biasanya terjadi dalam accounting. Yang pertama itu ada kesalahannya, ada entry anak perusahaan, kayak misalnya subsidiary entry itu transaksi yang dimasukkan tuh salah. Biasanya kesalahan ini ditemukan saat kamu itu melakukan rekonsiliasi bank. Contohnya misalnya saya meminjamkan klien 2.500 tapi masukannya sebagai transaksi $25 penarikan di rekening. Yang kedua adalah kesalahan transposisi terjadi ketika 2 digit dibalik atau dialihkan. Biasanya kalau nolnya itu kebanyakan kan biasanya kita ini ya, kita hilangkan. Nah, mungkin ini juga menjadi masalah yang common terjadi. Sebenarnya sederhana, tetapi bisa mempengaruhi kinerja Anda secara signifikan. Lalu ada kesalahan pembulatan, yaitu seperti pembulatan angka, sepertinya tidak masalah, tetapi ini juga membuang akuntansi Anda dengan menghasilkan efek bola salju dari kesalahan. Nah, orang juga dapat membuat kesalahan ini, tetapi juga bisa menjadi kesalahan dalam komputerisasi. Jadi kayak setiap komputer itu bisa membulatkan angka beda-beda ya. Lalu ada kembalikan entry, berarti bahwa entry dikreditkan bukan di debit atau sebaliknya. Jadi kayak salah dalam mencatat atau debit dan kredit. Nah, yang kelima ada kesalahan pengabaian. Itu terjadi ketika transaksi keuangan tidak dicatat dan bukan bagian dari dokumentasi, kayak sebenarnya ada transaksi tapi nggak dicatat gitu, diabaikan. Nah, terus yang terakhir ada kesalahan komisi, yaitu ketika semua jumlah dimasukkan sebagai jumlah yang benar dan akun yang benar, tetapi nilainya itu salah. Nah, ini adalah kesalahan komisi. Bisa berarti bahwa mungkin satu jumlah itu dikurangi alih-alih dikurangi atau ditambahkan agar balance gitu. Dan akan dilanjutkan oleh Zaskia. Yang kelima itu adalah laporan ekuitas yang terkait. Di sini yang pertama adalah laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan adalah bagian dari laba bersih yang tertahan dan tidak perlu tes. Halo. Menggema nggak? Udah, Mel. Menggema nggak? Enggak. Oke. Yang pertama ini ada laporan laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih yang tertahan dan tidak perusahaan bayarkan kepada investor dalam bentuk
untuk dividen dengan tujuan sebagai dana untuk berjaga-jaga, tambahan modal cadangan, ataupun keperluan investasi perusahaan. Jadi laba bersih selanjutnya aja. Oke, jadi ya hal-hal atau item yang meningkatkan laporan laba ditahan ini yang pertama ada sebentar, ada laba bersih atau net income. Lalu yang kedua di sini ada penambahan prinsip dari akuntansi atau change in account principle, sama yang terakhir ada penyesuaian periode sebelumnya. Dan sedangkan items yang dapat mengurangi laba ditahan itu ada net loss, ada dividen, terus prinsip perubahan akuntansi juga ada, dan yang terakhir juga ada penyesuaian periode sebelumnya. Oke, lalu di kedua ini ada laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif ini merupakan laporan yang mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan ini biasanya digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian dari arus kas masa depan. Terus ada pendapatan komprehensif ini tuh kayak mencakup semua perubahan ekuitas selama suatu periode, kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Terus dalam pendapatan komprehensif ini tuh kayak ada dua cara, yaitu dengan pendekatan satu pernyataan dan pendekatan dua pernyataan. Kalau pendekatan satu pernyataan ini kayak satu pernyataan yang berkelanjutan. Ini tuh kayak sering disebut sebagai laporan laba rugi komprehensif, jadi cuma ada satu doang. Terus kalau yang pendekatan dua pernyataan ini berarti otomatis ada dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang terpisah, tetapi itu masih kayak berurutan. Dua laporan laba rugi ini tuh kayak ada laporan laba rugi tradisional sama laporan laba rugi yang kedua ini komprehensif. Selanjutnya aja. Nah, yang terakhir di sini ada laporan perubahan ekuitas. Selain laporan laba rugi komprehensif, perusahaan juga diharuskan menyajikan laporan perubahan ekuitas. Ekuitas itu umumnya terdiri dari modal saham biasa, terus ada premi saham biasa, laba ditahan, dan ada akumulasi saldo dalam pendapatan komprehensif lainnya. Dari pernyataan tersebut melaporkan bahwa perubahan di setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut. Hal-hal berikut yang diungkapkan dalam pernyataan ini kayak akumulasi penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut, terus kontribusi dan distribusi kepada pemilik, rekonsiliasi nilai tercatat setiap komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode. Jadi itu perusahaan sering menyiapkan laporan perubahan ekuitas dalam bentuk kolom, dalam format yang tadi aku sebutin itu, kayak mereka menggunakan kolom untuk setiap akun dan untuk total ekuitas. Selanjutnya. Dan selanjutnya di sini yang terakhir adalah soal latihan dari chapter sebelumnya, yaitu chapter 3. Nah, yang di soal pertama ini ada soal dari E32. Di sini merupakan neraca yang masih gak balance, tidak seimbang. Jadi, neraca saldo dari perusahaan Geronimo ini tidak seimbang. Alasannya mengenai buku dasar dapat diungkapkan sebagai berikut. Yang satu ini tiap akun saldonya tuh normal. Terus ada asuransi dibayar muka, utang usaha dan beban pajak properti itu masing-masing dilaporkan terlalu rendah 1.000 euro.
terjadi yang tiga ini ada terjadi kesalahan transposisi pada piutang usaha dan pendapatan jasa. Jadi masing-masing ini aturan 2750 euro sama 6690 euro. Terus yang D ini ada untuk biaya iklan yang 300 euro. Selanjutnya aja. Nah, jadi untuk jawabannya seperti ini. Untuk kas, tadi kan di dalam instruksi dia nggak berubah ya. Jadi kita tetap tulis 2100. Terus untuk piutang, tadi kan ada kesalahan dari transposisi. Dia tuh aturan 2750. Jadi kita tulis di trial balance yang benar ini 2750. Lalu ada asuransi bayar di muka, ini kan awalnya 700 ya. Terus dia tuh kayak kurang 1000 gitu, jadi kita tambahin 1000 euro, 1000 jadi 1700. Terus untuk perlengkapannya itu dia nggak berubah, tetap 8000 euro. Terus untuk utang usaha itu yang instruksi kayak tadi, jadi dikurang 1000 dari 4500 jadi 3500. Terus ada utang pajak properti 560. Terus ada modal Geronimo. Kalau nggak salah keterangan ini tuh ada kurang satu, yaitu jadi Geronimo ini tuh ada pengambilan modal gitu. Jadi karena dia modalnya diambil berarti di kredit tambahan jadi 3200. Nah, jadi 14.400. Terus kita juga nambah akun kan, karena dia tadi ngambil modal kan. Nambah akun namanya owner's drawing di debit sebesar 3.200. Terus ada pendapatan jasanya kan tadi ada kesalahan transposisi, berarti dia diubah menjadi dari 6960 jadi 6690. Terus ada beban gaji 4.200, beban iklan 1.400 sama beban pajak properti tadi 1.800. Jadi kita totalin aja semua dan akhirnya balance dua-duanya. Selanjutnya mungkin bakal dijelasin sama Acel. Selanjutnya ada soal mirip-mirip. Di sini trial balance-nya diketahui tidak balance, maka kita diharuskan untuk melakukan correction check ya. Tadi correction errors check itu. Nah, di sini diketahui ada 5 permasalahan. Yang pertama, kas diterima dari pelanggan pada akun dicatat debit dan kredit sebagai 1.580, bukan 1.860. Maka dari itu, kita 5912 itu kita tambahin menjadi segini. 6.087. Nah, ini tuh kita tadi udah cari dengan dua cara, tapi ternyata tetap ke balance, Pak. Jadi kita pakai yang udah kita kerjain aja. Nah, terus yang kedua ada pembelian komputer secara kredit harga 1.900 catat sebagai debit ke beban kartu dan kredit kota usaha. Nah, untuk utang usahanya itu udah betul, tetapi harusnya kalau pembelian komputer itu kan ke peralatan. Nah, berarti peralatannya ditambah 1.900 menjadi 4.867 dan tadi dicatatnya malah di sini di beban kantor, maka beban kantornya kita kurangi jadi 2420 dari segini. Kemudian ada pemberian jasa dilakukan secara akun untuk klien 2.250 yang punya akun piutang di debit 120 dan pendapatan secara kredit. Ini sudah betul piutangnya di debit 2.250 tetapi pendapatannya kurang 0 nih, maka dari itu kita kurangin 2.250 dikurang 225 itu hasilnya 2025, maka kita tambahin di pendapatan
pendapatan jasa 2025 jadi 5.500. Nah, yang terakhir itu ada ini yang keempat ada pembayaran sebesar 95 untuk biaya telepon dimasukkan ke dalam debit beban kantor dan kredit kas. Ini tuh sebenarnya harusnya salah ya, karena kenapa kas itu di debit, harusnya kas itu di kredit. Maka kita kurangi lagi di kas jadi segini. Kurangi 95. Yang terakhir aku pendapatan jasa berjumlah 5.200 bukan 5.280. Karena tadi 5.200 ini bukan 280. Ya, udah deh. Nah, tapi ini kita tetap nggak balance. Kemudian ada P31 yang akan dijelaskan oleh Zaskia. Halo, Ada yang suaranya aman. lanjutnya sebentar. Nah, selanjutnya di sini ada soal ketiga, yaitu soal dari P31. Di sini kita pertama disuruh bikin T-count, terus yang kedua kita disuruh bikin raca, terus yang ketiga di sini kita suruh bikin laporan laba rugi, terus ada ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan yang tidak diklasifikasi, yang keempat ini kita bikin jurnal penutupan, yang kelima kita bikin raca saldo setelah penutupan. Jadi yang pertama di sini kita bikin di account-nya dulu nih masing-masing. Ada akun kas, terus ada akun piutang, ada akun peralatan, perlengkapan, terus akumulasi penyusutan, akun hutang, terus ada modal, ada pendapatan jasa, terus ada beban perlengkapan, beban penyusunan, dan sebagainya. Nah, yang pertama ini pada September 1, Kawabata ini dia menginvest sebesar 20.000 yen secara cash. Berarti nanti pada akun buku besar cash ini bakal didebit sebesar 20.000 yen. Terus ada untuk modalnya ini dikredit 20.000 yen. Terus untuk yang September tanggal 2 ini dia purchase equipment. Berarti equipment-nya itu debit sebesar 17.280 yen dan ya 17.280. Terus yang pada September tanggal 4 ini membayar biaya sewa kantor sebesar 680. Berarti nanti di akun buku besar cash ini bakal dikredit 680, terus bakal akun buku besar si rent expense ini di debit 680. Terus ada purchase dental supplies for cash. Berarti supplies-nya itu nanti di debit sebesar 642, terus kreditnya cash sebesar 642. Terus di sini ada receive cash. Berarti dia menerima uang. Menerima uang berarti nanti dia di akun buku besar cash itu nanti bakal ditambahin 1.690. Terus ada office expense, ini nanti di kredit 430, di debit di office expense 430. Terus ada ini biaya 5.820 di pendapatan jasa sama di piutang usaha. Lalu kalau misalnya semuanya udah kita masukin nih ke akun buku besar ini, kita totalin aja nih masing-masing akunnya. Kalau cash ini totalnya kan ada 12.133,
Terus kalau piutang usaha totalnya 6950, perlengkapan 17280, peralatan itu ada 612, beban peralatan 330, utang usaha 13680, terus ada modal pemilik itu 17.000, pendapatan jasa 9620, beban sewa 600, beban kantor 515, beban gaji dan upah 180. Ini sebenarnya ada nilai dari akumulasi penyusutan, namun belum dimasukin aja ke dalam jawaban sini. Jawabannya ada di slide belakang. Selanjutnya, Cah. Nah, yang kedua ini kita disuruh bikin neraca saldo atau trial balance. Kan kita udah tahu nih dari tiap account itu tuh total masing-masing akun ada berapa. Kita tinggal masukin aja nih ke trial balance. Kan untuk cash tadi kan 12.133, piutang usaha 6950, peralatan 612, akumulasi penyusutan 66 ini bakal rumusnya ada di belakang, abis ini slide ya. Terus untuk perlengkapan 17.280, dan seterusnya nanti debit sama kredit itu dijumlah, terus kita lihat balance apa enggak. Kalau balance berarti benar. Selanjutnya, di sini yang aku bilang ada rumus biaya penyusutan tadi akumulasi depreciation ya. Untuk rumusnya itu ada biaya perolehan dikurang nilai residu dibagi sama masa manfaat aset. Berarti 942 dikurang 612 dibagi 5 sama dengan 66. Jadi akumulasinya adalah 66 yen. Untuk nomor 3 selanjutnya ini ada laporan laba rugi. Berarti di sini kita tinggal masukin doang nih pendapatannya sama bebannya. Total pendapatannya itu kan 9620 dan total beban keseluruhan itu adalah 3041. Berarti tinggal dikurang 9620 dikurang sama 3041. Berarti totalnya 6579. Terus ada laporan ekuitas pemilik. Pada 1 September itu si pemilik kan nyetor duit ya atau punya modal tuh sebesar 20.000 yen. Terus kita tambahin nih sama laba bersih yang tadi kita ngitung yaitu ada 6579. Berarti 20.000 ditambah 6579 totalnya 26.579. Terus kan tadi kalau nggak salah ada keterangan kalau misalnya uang itu tuh diambil sebesar 3.000 yen. Berarti di laporan ekuitas ini dikurang 3.000 yen, berarti 26.579 dikurang 3.000, jadi totalnya 23.579. Terus ada laporan posisi keuangan, tinggal masukin aja tuh hartanya sama kewajibannya, akun-akunnya berapa, terus totalnya jangan lupa. Terus juga ada jurnal penutupan, selanjutnya Cel. Dan yang terakhir ini adalah jurnal penutup setelah after balance, setelah disesuaikan. Dan selanjutnya ini bisa dijelasin sama Rahel. Nah, soalan terakhir ini ada dari Thomson Corporation. Kita dikasih informasi melalui trial balance 2019. Sini soalnya kita disuruh buat penyesuaian dan menyiapkan laporan laba rugi serta menjawab 2 pertanyaan terkait vessel dan gaji. Langsung saja untuk jurnal penyesuaiannya, piutang usaha pada pendapatan usaha 3.500, lalu pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa, beban peralatan pada peralatan, penyusutan pada akumulasi penyusutan, beban bunga pada utang dan beban asuransi pada biaya asuransi di muka dan beban gaji pada utang gaji. Kemudian di sini ada laporan laba ruginya. Pendapatan jasa ini harusnya tadi penjualan ya, cuma salah ketik. Penjualannya itu 63.500 dari hasil penjualan bersih. Penjualan bersihnya 63.500. Lalu di sini ada beban, total beban 27.050, maka totalnya itu
kurang 67.500 kurang 27.50, itu 36.450. Total laba bersihnya. Kemudian laporan laba ditahannya, laba ditahan 1 Januari 7.500. Kemudian ditambah dengan laba bersih 36.450 karena dia laba maka ditambah, kalau dia rugi dikurang. Maka laba akhirnya 31 Desember. Maka laba akhirnya di 31 Desember adalah hasil penjumlahan. Jadi 399.50. Lalu ini ada laporan proses keuangannya. Dikelompokkan menjadi kelompok aset dan kelompok kewajiban. Di sini bisa dilihat total kewajiban itu 49.950 dan total asetnya 67.000. Ini berarti total aset itu lebih banyak daripada total kewajiban, which is itu bagus buat perusahaan karena artinya perusahaan itu memiliki tanggung jawab, memiliki harta yang lebih banyak dibanding kewajiban yang harus dibayar. Jadi seakan-akan kalau mau bayar kewajiban sebesar 49.950, kita masih punya sekitar 18.000 sebagai sisa aset yang kita punya. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Jika pasal tersebut telah berada selama 3 bulan, berapakah tingkat bunga tahun atas pasal? Nah, di sini dijawab, beban bunga per bulan itu 1% sama dengan $50, maka bunga per tahunnya adalah 12%. Per 1 kali 12 bulan berarti 12%. Terus yang kedua, total membayar uang gaji pada 31 Desember 2011 adalah 12.500 dikurang 10.000 sama dengan 2.500. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.